Pahlawan. Dalam kegelapan, ia berdiri dengan teguh, mengamati masa depan yang penuh harapan. Dengan darah yang membasahi tanah, ia tidak takut, tidak mundur, tidak merasa lelah. Di lapangan bertempur, ia berjuang tanpa henti, membela tanah air dengan seluruh hatinya. Bukan untuk nama, bukan untuk kekayaan, tapi untuk Indonesia yang merdeka. Pahlawan, meskipun jasadmu sudah tiada, roh dan semangatmu selamanya ada. Di setiap langkah generasi yang baru, kami akan mengenang, kami akan melanjutkan perjuanganmu. Jasadmu terpatri di setiap penjuru negeri. Keberanianmu, api yang selalu menyala. Kami berjanji, kami akan selalu ingat. Pahlawan, engkau yang akan selalu kami kenang. Sajak Pertemuan Mahasiswa, karya W.S. Rendra. Sajak pertemuan mahasiswa, matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit, melihat kali coklat menjalar ke laut, dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini, memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik, dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang tersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras, dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di sini, pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan, tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya? Tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segelombongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembahasan ataupun alat penindasan. Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba, cicak-cicak berbunyi di tembok, dan rembulan berlayar. Tetapi pertanyaan kita tidak akan reda, akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang, dan esok hari matahari akan terbit kembali, sementara hari baru menjelma. Pertanyaan-pertanyaan kita
menjadi hutan, atau masuk ke sungai, menjadi ombak di samudra. Di bawah matahari ini kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang mengikhlaskan. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang sama. Mata Luka, Sengkon Karta, karya Peri Sandi. Serupa Mas Kumbang, pupuh mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara-suara genting. Terluka, melukai, luka-luka, mengengang akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang, aku seorang petani bojong sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipatkan dan ditabung. Pada tahun 1974, tanah air yang kucintai berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda dasarnya Pancasila. Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa, meralihkan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira. 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia, pemusnahan golongan kiri, PKI, wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penebak misterius, tak ada salah, apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai got dor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikafani karung. Puasa punya tahta yang tidak ada, bisa diada-ada. Akulah Sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974, setiap malam Jumat yasinan dilantunkan dengan hikmah. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengking pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenangkan mukena, mengembalikan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa Geduh. Ya, adili saja di sekeluarga rampok itu. Usir saja dari kampung ini, bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala. Teriakan tegas, saudara Sengkon, saudara sudah di kampung Abri. Kalau mau selamat menyerah, saudara sudah tidak bisa kabur. Istriku kaget, kok kamu Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat.
Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan pering. 1, 2, 3. Secepat yang ku bisa. Di pintu ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagong, tai, sampah, segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serempak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu, dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan. Biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan. Disambut razia seluruh badan. Kepalaku ditodong. Senjata laras panjang mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya, gantung saja. Dasar orang tak tahu diri. Sampai masyarakat, anjing, goblok, dulur aing peh gara-gara si anjing. Dukdak, aku dikerumuni. Pukulan warga, ABRI dan polisi ikut-ikut mendengang. Dor, suara tembakan di langit terdengar sanyuk. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI mengusurku. Darah dan becek tanah bercampur di tubuh. Aku dilempar ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar atau tidak. Selang kejadian, sok-sok tubuh lemparkan lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Kata kami ditangkap dengan tuduhan perampokan juga pembunuhan.